Kisah berawal terperlihatkan dengan seorang pria bernama Guaning bermimpi putrinya bernama Jusi yang menghilang 6 tahun yang lalu di sebuah kota misterius. Guaning masih berusaha mencari putrinya meski 6 tahun telah berlalu, dan tak lama terlihat sebuah mobil sedang melaju. Guaning pun bergegas untuk menghentikannya karena diduga masih komplotan mereka yang menculik putrinya. Setelah mereka melarikan diri, dugaan Guaning terbukti. Ternyata di dalam mobil banyak korban seperti putrinya. Namun dia kecewa karena tak menemukan putrinya. Dan tak lama petugas muncul. Guaning pun dituduh sebagai pelakunya. Guaning bermimpi kembali tentang putrinya, dan saat bangun dia sudah ditangkap oleh petugas. Guaning marah melihat foto putrinya dibawa oleh petugas. Guaning diselamatkan oleh seorang gadis bernama Tuling, petinggi perusahaan Aladin. Tuling mengetahui semua asal-usulnya hingga Guaning marah memaksa untuk menghentikan mobilnya. Namun Tuling berhasil membujuknya kembali. Di tempat lain, pada dimensi yang berbeda, terlihat seorang pemuda bernama Kong Wen sedang dikejar sekelompok pendekar yang brutal. Dan tiba-tiba kakaknya muncul. Dia mendorong adiknya untuk menyelamatkannya, yang membuat mereka semakin murka. Kong Wen naik kembali untuk menyelamatkan kakaknya, namun dia terkejut melihat kakaknya terluka parah dan tak lama tewas. Kong Wen pun marah akan menghabisi pendekar tua yang sudah terluka, yang ternyata mereka diutus Raja Redman untuk menghabisi Kong Wen dan kakaknya. Setelah menguburkan kakaknya, Kong Wen bergegas akan pergi menuju wilayah barat sesuai dengan permintaan sang kakak. Namun tiba-tiba terdengar suara pendekar tua yang mengejeknya, hingga Kong Wen pun membatalkan perginya. Dia akan membalaskan dendam kakaknya mendatangi Raja Redman. Dan tiba-tiba
仇发愧就在那儿，你看那儿，去吧。 Kisah kembali ke dunia nyata, di mana Guaning dibawa oleh Tuling ke sebuah kota megah bernama kota Liyuan. Guaning marah menanyakan keberadaan putrinya karena Tuling sudah berjanji akan membantunya. Tuling pun memperlihatkan beberapa putri kecil, namun Guaning tak mampu mengenali putrinya lagi karena sudah 6 tahun berlalu. 我忍不住，我不是自己孩子都忍不住。 A 的比对很快就有结果了，你放心吧。 Tuling akan membantunya melakukan tes DNA. Namun sebelum melakukan tes DNA, Tuling memperlihatkan seorang pemuda penulis novel, di mana dia akan melanjutkan kisah yang dibuatnya, yaitu kisah Kong Wen yang akan membalaskan dendam kematian kakaknya, mendatangi Raja Redman yang berada di ibu kota kerajaan Lanliang, yang ternyata kota tersebut yang berada dalam mimpi Guaning. Dalam mimpinya, putrinya berada di sana. 你继续将我的小手在我地上，是哪个谁藏到，就刺进了结痂。望向远方，这笼罩到城，一座城，那儿就是燃亮过的皇城，宏大而有气，云中城，好像感觉到了啥子。你的梦。 Tuling mendatangi ketua Aladin bernama Limu yang tersadarkan diri saat berpidato di acara besarnya. Tuling menghampiri Guaning dengan mengatakan dia akan membantu mendapatkan putrinya dengan syarat harus menghabisi seorang penulis novel bernama Lu Kongwen yang tadi dilihatnya. Alasan Limu ingin menghabisi Kongwen karena setiap karakter yang bernama Redman dalam cerita terluka. Limu pun ikut terluka. Kongwen telah mengumumkan cerita novelnya akan selesai 3 hari lagi dan di akhir cerita Redman akan tewas, yang otomatis Limu pun akan tewas. Tak ada pilihan lain, jika penulis novelnya tewas maka ceritanya akan berakhir dan Limu akan selamat. Sontak saja Guaning tak percaya karena terdengar seperti dongeng atau mitos. 你去杀一个人，让我杀谁？那个作者叫陆空恩，一个写小说的，做的话，你现在就可以走。 Demi putrinya, Guaming pun akan melakukan syaratnya. Dia mulai bergerak akan mendatangi Lu Kongwen yang berada di kota Sungai Kembar. Dan tak butuh waktu lama, Guaning menemukannya. Namun dia ingin melihat dulu kesehariannya. Yang ternyata Lu Kongwen terlihat seperti bocil pada umumnya. Setelah lama mengikuti, akhirnya Guaning berhasil mendekatinya. Dan saat Guaning pergi karena melihat petugas, Kongwen tak sengaja menemukan catatan pribadi Guaning. Dia terkejut saat membacanya. Ternyata mimpi Guaning sama persis dengan cerita yang ditulisnya. Di mana dalam kisahnya, Kongwen saat itu akan mencari Raja Redman. Dia sudah berada di distrik Naga Kota Awan, ibu kota kerajaan Lanliang, di bawah kekuasaan Raja Redman, yang terlihat sangat megah dan ramai. Kongwen sangat terkejut melihat ribuan pengikut setia Redman berlutut dan tunduk. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata mereka akan menyerang distrik Baihan, salah satu dari 18 distrik yang tersisa di bawah kekuasaan Redman. Dalam semalam, distrik Baihan hancur. Mereka menjarah semua yang tersisa, termasuk harta dan wanitanya, dan menghabisi semua orang yang masih hidup, yang membuat Kongwen terkejut dengan kebrutalan mereka.
气了。这是你哥。你不是影中仇人，过了酉时，他们就会跑出来吹号子，会没命呗。天一黑。 Kong Wen yang ketakutan bersembunyi bersama gadis kecil dan tiba-tiba melihat Satria Merah yang siap menghabisinya. Kong Wen kalah dan terluka, dan saat akan dihabisi muncul gadis kecil mengalihkan perhatiannya karena dia tahu bahwa prajurit merah akan terdiam saat matahari sudah terbenam. Kisah pun kembali ke masa kini saat Kong Wen sedang melanjutkan ceritanya yang ditulis dalam catatan Guaning. Guaning pun muncul dan mencoba akan menghabisinya dari kejauhan. Guaning! Saat Guaning akan menghabisinya, tiba-tiba terdengar suara orang bernyanyi lagu putrinya. Guaning pun bergegas menghampiri orang tersebut. Namun tiba-tiba dia berlari ketakutan. Guaning mengejarnya hingga tiba di suatu tempat dan tersengaja melihat teman lamanya yang selama ini dicari bernama Chang Hai. Guaning murka, ternyata Chang Hai lah orang pertama yang mengambil putrinya. Dia mengatakan yang mengejutkan bahwa Jusi telah tewas dan dibuang di jalan. Saat akan dihabisi, Tuling muncul dan bergegas membawanya. Guaning putus harapan karena putrinya telah tewas. Meski beberapa kali Tuling mengatakan bahwa putrinya masih hidup. Guaning yang sangat dendam kepada Chang Hai, memintanya untuk ditukarkan dengan nyawa Kong Wen besok pagi. 你现在情绪不太稳定，我们收敛。不能把于上海给警察，要交给我。如果我的命，明天是最后一天。 Keesokan harinya, Guaning menemui Kong Wen. Saat Guaning akan mendorongnya, Kong Wen mengatakan bahwa dia belum memberitahu lanjutan cerita novelnya, yang ternyata Guaning adalah Satria Merah dengan bukti luka yang sama di kepala Guaning. Dan ternyata tujuan Satria Merah mengejarnya karena seruling milik gadis kecil. Dan dengan mengejutkan, ternyata gadis kecil tersebut adalah Jusi putrinya. Kembali memasuki cerita novel. Setelah Kong Wen berhasil melarikan diri dari kebrutalan Satria Merah, mereka dikejar oleh penduduk distrik Baihan. Namun tiba-tiba baju perang naga hitam keluar dari tubuhnya melindungi Kong Wen dan Jusi.
Naga hitam berhasil menghabisi mereka semua, dan saat akan menghabisi yang terakhir, Kong Wen menghentikannya, yang membuat dia marah. Namun dengan mengejutkan, tiba-tiba naga hitam dapat dikendalikan oleh Kong Wen. Guaning akhirnya memutuskan hubungannya dengan Tuling dan tak jadi menghabisi Kong Wen. Dia ingin menyelamatkan putrinya meski dalam cerita. Tuling yang tak terima mendatangi kediaman Kong Wen akan menghabisinya. Namun saat akan memasukinya, dia terkejut mendengar pembicaraan Kong Wen bahwa ayahnya dan Limu yang mendirikan perusahaan Aladin. Namun ayahnya tewas dalam kecelakaan dan perusahaan diambil oleh Limu. Tuling yang menduga adanya kejanggalan memutuskan untuk mengundurkan diri dari perusahaan Aladin. Dan saat akan memasuki mobilnya, tiba-tiba utusan Limu berhasil menangkapnya. Sementara Guaning dan Kong Wen memutuskan untuk bersembunyi pindah dari kediamannya. Setelah berada di tempat aman, Kong Wen pun melanjutkan lagi kisahnya. Mereka berdua pergi mendatangi istana Redman, dan setelah memasukinya, Kong Wen terkejut melihat ribuan satria merah menjaga istana Redman. Namun semua tak bergerak karena malam hari. Kong Wen pun melanjutkan lagi langkahnya hingga tiba di istana Redman. Dan akhirnya... Meski Guaning telah membawa Kong Wen ke tempat aman, namun tetap saja mereka berhasil menemukannya. Guaning pun akan mencoba menghentikan mereka. Saat Guaning akan dihabisi, dengan tepat waktu Tuling muncul yang berhasil melepaskan diri. Ternyata Redman adalah raksasa dengan kekuatan tingkat tinggi. Saat mendekat, dia terkejut melihat Kong Wen yang ternyata putra saudara angkatnya. Redman membawa Kong Wen ke hadapan kuburan ayahnya yang dihabisi juga olehnya. Meski kekuatan mereka tak sebanding, Kong Wen tak gentar akan membalaskan dendam kematian keluarganya dengan dibantu oleh naga hitam. Naga hitam tak mampu menandingi kesaktian Redman hingga hancur lebur. Kini hanya Kong Wen seorang diri dalam keadaan sudah terluka. Dia bingung bagaimana cara menghadapinya. Dan saat Kong Wen akan dihabisi, tiba-tiba Jushi meniupkan serulingnya. Tak disangka membuat pikiran Redman terganggu.
Kembali ke dunia nyata, Guaning dan Tuling akhirnya berhasil menghabisi dua utusan Limu. Namun saat menghampiri Kong Wen, mereka terlambat. Kong Wen terluka parah dan bergegas dibawa ke rumah sakit. Dan dengan mengejutkan, Limu muncul. Dia akan memberikan sejumlah uang yang besar dengan syarat tak ikut campur lagi dalam urusannya bersama Kong Wen. Namun dengan tegas, mereka berdua menolak dan akan melawannya. Guaning pun akan mencoba melanjutkan alur ceritanya. Dengan mengejutkan, Jushi yang sudah berada dalam perut Redman masih bisa meniupkan serulingnya. Dan akhirnya karakter Guaning muncul yang menjadi Ksatria Merah. Redman dengan brutal menghajar Guaning. Naga hitam ternyata masih hidup. Dia memasuki kembali raga Kong Wen. Dan akhirnya akhirnya mereka berhasil menghabisi Redman dan Jushi pun selamat. Guaning berhasil menyelesaikan alur cerita novelnya dan Limu akan dijemput oleh petugas yang terbukti dengan kejahatannya. Tak lama muncul perawat menginfokan bahwa Kong Wen telah sadar. Guaning pun bergegas keluar merasakan kehadiran putrinya dan akhirnya Guaning menemukan putrinya. Mereka pun berkumpul kembali setelah 6 tahun berpisah. Kisah ini belum berakhir, akan lanjut ke season 2 yang lebih brutal. Papa, 你跑哪儿去了？ 爸不哭，我们回家。我们回家。 Beberapa tahun kemudian, setelah Redman dinyatakan tewas, kini muncul seorang pendekar sakti dengan julukan pendekar hantu merah, yang ternyata jelmaan dari Redman dia masih hidup. 这山上真有邪物，是个叫花子，没银子。 我现在就只剩这幅画了。这幅画值钱，给我4废物。我乃赤发鬼，我乃赤发商人，我定要夺回。 6 tahun yang lalu, Kong Wen telah menyelesaikan cerita novelnya hingga Redman dinyatakan tewas. Namun novel tersebut hilang dicuri oleh orang bernama Cicada yang diklaim sebagai hasil karyanya. Dan akhir-akhir ini, Kong Wen selalu bermimpi bahwa Redman masih hidup yang kini menjadi hantu merah. Padahal jelas dalam ceritanya Redman telah tewas. Kini Cicada menjadi terkenal dan meraih keuntungan yang banyak yang membuat Kong Wen semakin kesal namun tak bisa berbuat apa-apa. Guaning dan Jushi pun menyarankan untuk mengikhlaskan saja. 在你手里它不一定火呀。别傻，你的小说在人家禅手里火呢。我也努力想要放下了。我写的可是世神，我不是小说之神，我。 Selama 6 tahun, Kong Wen sakit hati melihat karyanya dimanfaatkan oleh orang lain. Dan saat dia melihat kembali novelnya, tiba-tiba memasuki dimensi ceritanya, di mana dia kini berada di kota Yunjong. Dan terlihat sekelompok pendekar sedang menjarah para penduduk, mencari para pengikut hantu merah. Namun tiba-tiba...
empat pendekar sakti muncul, mereka adalah Guaning yang kini dijuluki Harimau Merah, Jushi dengan julukan Harimau Oren, Baju Perang yang dijuluki Naga Hitam, dan Kong Wen yang kini kesaktiannya sudah meningkat pesat. Mereka bersatu akan menumpas segala kejahatan. Tak lama muncul dua pendekar sakti bernama Walker dan Api Merah, dan tiba-tiba muncul pendekar petir yang masih kerabat Kong Wen, juga kerabat Walker dan Api Merah. Mereka bertiga adalah saudara angkat Jiu Tian, ayahnya Kong Wen, yang dijuluki 5 Harimau Awan.你跟空文结伙了？四弟五弟，几个百姓而已。谁都想做城主。走了，四哥。只要你开口，我鼎力相助。能一统这云中城的只有你我。这三巨头都想拉。 Kong Wen yang sedang memperhatikan mereka dari kejauhan tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan hantu merah. Dengan kekuatannya, hantu merah mampu melihat kehidupan Kong Wen. Dia marah besar karena ternyata takdirnya ditentukan oleh tulisan Kong Wen. 你是何人？样貌酷似九天家的小崽子。我这个世界都是老子写出来的，竟然敢对作者这么没有礼貌！我看见了，你用文字操弄这个世界，原来我的命运。干什么呀你可别瞎闹啊！我现在就破解这宿命。该起床啦！ Kong Wen akhirnya kembali ke dunia nyata, dan saat mereka sedang berbincang, tiba-tiba Cicada muncul, yang membuat Guaning sangat marah. Cicada meminta maaf kepada Kong Wen karena telah mencuri ceritanya, dan telah meminta maaf juga ke publik bahwa pemilik aslinya bernama Kong Wen. Kedatangannya ingin bekerja sama agar Kong Wen menyelesaikan ceritanya, karena dia tak mampu menyelesaikannya, dan dirinya yang akan mempopulerkannya. Dan setelah dipikir panjang, akhirnya Kong Wen menyetujui kerjasamanya, dan mulai melanjutkan lagi ceritanya, di mana 4 pendekar akan bertarung dengan Red Band atau hantu merah yang ternyata benar-benar masih hidup. Hantu merah menghentikan pertarungannya. Dia menjelaskan dan meyakinkan Kong Wen bahwa semua ini ada yang mengendalikan. Dia pun memperlihatkan sebuah artefak sebagai bukti. Kong Wen pun melihat semua yang akan terjadi, bahwa semua akan tewas termasuk dirinya. Hantu merah mengajaknya kerjasama untuk bersatu melawan takdirnya. Dan tiba-tiba muncul Walker mencari hantu merah. Mereka juga ingin mengubah takdirnya. Hanya hantu merah yang mengetahui keberadaan pengendali ceritanya. 将军消息挺快呀！ 赤发鬼在哪儿？追！ Kong Wen dan Jushi memutuskan untuk pergi bersama hantu merah akan mencari pengendali takdir. Sementara Guaning dan Naga Hitam ditinggalkan yang membuat mereka berdua marah. Kong Wen pun mulai perjalanannya. Ternyata yang mereka sebut artefak adalah ponsel Kong Wen yang tertinggal di sana beberapa waktu yang lalu. Mereka menyusuri jalan dengan melihat petunjuk dari ponselnya yang ternyata diarahkan oleh Kong Wen. Dan setelah menempuh perjalanan panjang, akhirnya mereka tiba di daratan. Namun tiba-tiba ternyata pendekar api merah berhasil mengejarnya. Pendekar api merah merubah tubuhnya menjadi batu yang tak bisa ditembus senjata apapun, yang membuat mereka kewalahan melawannya. Dan tiba-tiba muncul Guaning dan Naga Hitam.
Akhirnya pendekar api merah berhasil dihabisi. Mereka pun melanjutkan lagi perjalanannya dengan melihat petunjuk dari ponselnya. Kini mereka semua bergabung kembali lebih memperkuat misinya. Namun tak lama Walker muncul dengan pasukan bayangannya. Walker berhasil dihabisi, namun Guaning terluka parah. Guaning menyuruh Kong Wen untuk menahan putrinya agar tak melihatnya terluka. Namun tak lama, Guaning menghilang. 也许还能逆转悲剧，巨大的悲痛让空文更加坚定，痛苦回来。人到底说了什么？空文想救你们，这个世界要完蛋了，都要死。 你真以为你自己是救世主啊？因为吃了你，跟我回家吧。黑龙回去。你放手！都是因为你。我不是故意的。 Setelah kehilangan Guaning, Kong Wen pun memutuskan untuk melanjutkan lagi perjalanannya hanya berdua bersama hantu merah. Dan akhirnya mereka tiba di perjalanan terakhir sesuai dari petunjuk ponselnya. Terlihat sebuah lorong besar, namun tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan Jushi dan naga hitam yang diam-diam mereka mengikutinya. Dan disangka ternyata Jushi memanggil Yunlong, pendekar ketiga dari 5 harimau setelah tewasnya Walker dan api merah. Hantu merah pun bergegas lari menuju senjata besar mematikan. Hantu merah berhasil menghancurkan seluruh pasukan naga terbang. Yang tersisa hanya Yunlong seorang dalam keadaan terluka. Namun dalam sekejap lukanya menghilang. Ternyata kedatangan Yunlong ingin membalaskan dendam kematian Jiu Tian yang dihabisi oleh hantu merah. Namun Kong Wen berusaha menghalanginya karena hanya hantu merah yang mengetahui pengendali takdir. Namun tetap saja pertarungan tak bisa dihentikan. Kesaktian hantu merah tak bisa diremehkan hingga Yunlong tak mampu menandinginya. Jushi dan naga hitam pun memutuskan untuk pulang karena kecewa kepada Kong Wen yang tak mendengarkan sarannya. Namun Kong Wen tetap dengan pendiriannya mencari pengendali takdir hingga akhirnya mereka tiba di alam rahasia Taichu, sebuah portal menuju alam para dewa. Namun tiba-tiba Kong Wen berbalik arah akan menghabisi hantu merah.
Hantu merah akhirnya tewas. Ternyata semua ini bagian dari siasat Kong Wen, sengaja pura-pura memihak pada hantu merah. Ponsel pun diambil dan Kong Wen melanjutkan misinya, akan menghentikan pengendali takdir. Namun setelah Kong Wen pergi, tiba-tiba hantu merah bangkit kembali yang ternyata belum tewas. 才好些，我你长得好丑啊！喘不过气来了。孔文，你终归要为我所用。走，你的路到此为止了。 Kong Wen menemukan sang dewa pengendali takdir, mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk menembus pembatasnya, dan akhirnya... Dengan mengejutkan, Kong Wen berhasil menembus ruang dan waktu memasuki dunia Lu Kong Wen. Pengendali takdir yang dimaksud ternyata Lu Kong Wen, si pengarang cerita. Sesuai dengan misinya, dia akan menghabisi si pengendali takdir. 不是幻觉，小说成真了，我就用这铁剑弑神。让所有死去的人都回来，你就把他们写回来。你是自己做到的，你来的事儿也不是我写的呀，我不是什么神。 Dan tiba-tiba muncul Guaning dan Jushi. Mereka terkejut melihat Kong Wen ada dua. Kong Wen yang berasal dari novel pun terkejut melihat Guaning dan Jushi berada di sana. Akhirnya mereka pun saling mengerti dan menjadi berteman. Dan setelah beberapa hari di dunia nyata, Kong Wen pun pamitan akan kembali. Namun tiba-tiba dia merasakan kehadiran hantu merah akan menghabisi Lu Kong Wen untuk mengubah takdirnya. Dia pun bertukar penampilan menjadi Lu Kong Wen untuk mengelabuinya. Dan benar saja hantu merah muncul. 起码是广告啊。 Siasat pun berhasil, hantu merah menyerap Kong Wen, bukan Lu Kong Wen. Setelah hantu merah kembali, Lu Kong Wen pun menyelesaikan ceritanya, hingga membuat hantu merah sudah tewas. Namun karena masih ragu, dia memutuskan untuk memasuki dunia novel dengan membawa laptopnya, untuk memastikan bahwa hantu merah benar-benar telah tewas. Akhirnya Lu Kong Wen berhasil memasuki dunia novel dengan disambut oleh naga hitam yang ternyata masih hidup namun menjadi kecil. Dan benar saja dugaan Lu Kong Wen terbukti bahwa hantu merah belum tewas. Dia semakin merajalela membantai semua orang yang tak tunduk padanya, menguasai kota awan dan markas 3 distrik besar. Dia menjadi penguasa seluruh dunia. 神仙嘛，这都不懂。走，届时我会昭告天下，发财富中心。 5日后见。伶牙俐齿，我才是真神。 Jushi, orang yang termasuk membangkang, dimakan juga oleh hantu merah. Setelah memasuki dimensinya, dia bertemu dengan Kong Wen. Semua orang yang dimakan hantu merah akan terjebak di ruang asing. Mereka harus mencari cara untuk keluar dari sana. Tak lama menemukan sebuah pintu, dan setelah memasukinya, terlihat ada seseorang. Dengan mengejutkan, ternyata orang tersebut adalah ayahnya Kong Wen, yang telah lama ditelan oleh hantu merah. 为兄弟面善的很，咱们见过吗？你就不想家人在这里这么多年？你究竟是？有天的儿子，你叫孔文，把我爹的刀还给我。 Lu Kong Wen yang masih bingung apa yang harus dilakukan, mencoba mulai menulis apakah masih menjadi kenyataan. Dan ternyata 不偏不斜，再度劈中那棵树。我是神兵马良，我来了。 kekuatan hantu merah semakin memuncak hingga dia sendiri mengaku sebagai Tuhan karena merasa telah menelan penulis takdir. Seluruh dunia kini tunduk dan patuh di bawah kekuasaannya. 将会在我的手中，所有人的命运。先帝初创染良，立染良再无敌手，天下指日可待。生免于战事，爱唯一真神，我才是真神。劈了，
Dan tiba-tiba Lu Kongwen muncul mengikrarkan bahwa dialah pengendali takdir dengan bukti petir yang baru saja menyambar hantu merah. Sontak saja membuat hantu merah murka dan menantangnya. Dengan gemetaran terpaksa dia menerima tantangannya dengan ditemani naga hitam akan melawannya dengan tulisan ceritanya. Ternyata hantu merah masih bertahan meski sudah mengeluarkan segala cara. Tak ada pilihan lain, harus menuliskan lebih ekstrim dengan mengeluarkan kekuatan alam yang dahsyat. Hantu merah bangkit kembali meski sudah terluka parah. Namun saat akan menghabisinya, tabnya lobet. Terpaksa harus mengandalkan dirinya sendiri dengan pedang Kongwen. Namun ternyata... 赤发即将彻底入魔。掌声呢？赤发的故事，这是属于我，结局已定。 未来在我手里。我听到了，陆公文，哪来的声音？你能听到吗？什么声音？哪来的声音？哪来的声音？ 只有你救出大家。 Jiutian merasakan bahwa Lu Kongwen telah kalah, tak lama lagi akan tewas dihabisi. Jiutian harus segera mencari cara untuk keluar dari sana. Tak lama dia pun memanggil semua kerabatnya yang sama telah ditelan oleh hantu merah. Sementara Lu Kongwen yang sudah tak berdaya tiba-tiba memiliki kekuatan yang ternyata dikirim dari Kongwen untuk membuka pintu perangkapnya. Dan akhirnya... 大家，久违了，赤发。九天没死，九天。Hantu merah akhirnya kalah, tak mampu menandingi kesaktian Jiutian. Namun tiba-tiba dia berlari akan menghabisi Lu Kongwen. Semua orang pun bergegas untuk menyelamatkannya. Hantu merah pun kini sudah tak berdaya. Seluruh penduduk berteriak untuk segera menghabisi hantu merah yang selalu menindas mereka. Jiutian mencoba menyadarkannya untuk kembali ke jalan yang benar. Namun hantu merah memutuskan untuk mengakhirinya sendiri. 他有机会做出改变，这选择在你。你我当重为战友。不需要你们施舍我，我是赤发鬼。 赤发迷失了自己，我遇见了自己。 Setelah semua kondusif dan terkendali, Lu Kongwen pun kembali ke dunia nyata. Namun naga hitam tak sempat kembali ke dunia novel. Sejak saat itu, Lu Kongwen memutuskan untuk berhenti menulis dalam waktu yang tak bisa ditentukan. Dan kisah film pun berakhir. 我已听到你心里的决定，小说该不该写下去？如相信自己，我很期待。好啊，这手机都不用充电吗？出来了一行字儿，没碰，他自己冒出来的。